At 2 p.m., a stampede of concertgoers exploded through security gates, with dozens being trampled in the process. Salah satu artis hip hop sekarang yang bisa gather that many people to come to his shows. Kayak kemarin kan 50,000 orang. Di belakang swoosh-nya tuh ada Cactus Jack tulisannya gitu. Midway through the song dia stop and dia bilang gitu like, ini ada orang pingsan nih gitu. Masuknya di situ tapi nggak, orang-orang di dalam nggak bisa keluar gitu. Like, mau nggak mereka kegencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nama saya Rio dari Houston, Texas. Selamat datang di channel saya, Bapak Zaman Now. Hari ini gue mau ngobrol nih sama temen gue di Houston, Texas tentang festival musik yang ada di tempat kita tinggal di Houston. Nah ini pokoknya temen gue yang satu ini kalau mau nanya tentang apa-apa yang lagi hype saat ini, ya inilah orangnya. Apa kabar Jesse? Thanks ya udah mau nemenin gue nih malam ini ngobrol. Biasanya malam minggu gue ngajak temen gue ngobrol, ini hari Rabu malam. Langsung aja kenalin diri lo, siapa, tinggal di mana, dan apa aktivitas sehari-hari lo. Hai, thanks Rio. Gue Jesse, gue tinggal di Houston, Texas. Aktivitas sehari-hari ya selain kantor ya workout, main basket, main bola. Rio juga salah satu teammate main basket, tapi sekarang udah pensiun ya. udah jadi coach. Udah jadi coach. Nah ini Jess, sebelum kita ke ngobrol-ngobrolnya, mau tanya nih, lu sebelum di Amerika tuh pernah tinggal di mana aja Jess? Sebelum di Houston? Ya, gue dari mulai dari pertama ya lahirnya gue lahir di LA. Di LA. Terus umur 9 tahun bonyok kita pindah ke Jakarta. Jadi kita tinggal di Jakarta. Oke. Kramat Jati, Jakarta Timur. Kramat Jati, oke. Kramat Jati, yeah. And then berapa tahun ya gue di sana? 7-8 tahun lah kira-kira gitu. Sebelum terus gue high school balik lagi ke US. Balik ke US, tinggalnya pindah di Houston sama abang gue. Oh, oke. Jadi gue doang yang pindah balik ke US. Banyak masih di Indo. Oh, I see. Jadi lu sempat sekolah di Jakarta dong ya? Iya, SD, SMP sama 1 tahun SMA. Oh, SMA mana dulu? Just setahun? 42 Halim. 42 Halim ya? Waduh. Iya. Angkatan udara. Angkatan udara anak Halim nih. Nah ini Jesse pernah di California, terus sebelum jadi Houstonian. Ini kita mau ngomong satu festival yang lagi heboh banget karena kejadiannya baru-baru aja ya, mulai 5 November kemarin. Ini diinisiasi sama rapper lokal Travis Scott, Astroworld. Nah ini tentang rapper nih Jess, lo Californian juga dan lo Houstonian. Lo punya rapper favorit nggak dari masing-masing city? Ada lumayan dari gue selalu based off era ya gitu. Jadi nggak nggak bukan like favorite of all time cuma ya not in any given order. Ya zaman dulu California punya Tupac, Snoop Dogg, Ice Cube, Dre. Tapi ya zaman sekarang gitu hip hop juga udah mulai evolve into something little bit different gitu. Jadi yang Travis Scott, yang lagi tenar sekarang gitu. Cuma ya dia juga basisnya, like asal usulnya dari Houston gitu. So he's one of
support your local artist. Gue suka Kanye West, Kanye. Iya. Walaupun agak gila dikit, cuma musiknya lebih gila lagi. Gila ya. Ini kalau ngeliat belakangnya Jesse juga, Jesse ini sneakerhead banget ya, lihat banyak banget di belakangnya kalau sama Nah ini just kalau rapper kali kita kan ada West Coast, East Coast, sementara Houston tuh Central. Lu tahu is there any big difference between the rhymes atau the tunes dari West Coast sama Central hip hops like Houston? Iya, dari beatnya ya gitu. Like kalau suka musik gitu, like the production quality-nya and then style of rapnya juga beda gitu. Like untuk Southern hip hop ya, maksudnya ya Atlanta is one of the bigger hip hop origins ya gitu. Like banyak tuh itu dari yang zaman sekarang ya Migos gitu, tapi zaman dulu ada siapa yang terkenal, Outkast dari situ. Outkast. Oh ya, and then like kalau di sini Houston nggak tahu kalau Rio tahu kayak Paul Wall, Mike Jones, Slim Thug gitu, and then Chamillionaire gitu. Itu yang Chamillionaire tuh dia dulu jadi rapper tapi investnya pintar, sekarang jadi udah nggak nge-rap lagi, sekarang main tech saham stok aja. Oh. Iya, nggak butuh nge-rap lagi dia. Oh, oke. Tapi ya musik untuk Southern rap tuh unik juga gitu, tapi beda, style West Coast lebih more party like gitu, more up tempo, more fun, and then East Coast has more gangster, more kayak macamnya 50 Cent, and then Biggie, Notorious B.I.G., Wu-Tang Clan gitu, maksudnya lebih Jay-Z is one of them. Jay-Z, exactly. Okay. Lebih gritty lah gitu, cuma ya as hip hop progresses, jadi lebih ada unsur-unsur popinya juga, apa yang bisa di market untuk mainstream media, jadi semua bisa dengerin kan. Oke. Nah kita masuk ke main man-nya kita nih, Astroworld, Travis Scott. Ini sebenarnya Travis Scott sendiri nih setenar apa sih, Jess? Karena we know Drake, Kanye, I think they are one of the top. Tapi Travis Scott itu seterkenal apa sih sebenarnya di rapper world in US? Dia menurut gue ya personally gitu ya, semua orang punya opinion beda-beda. Cuma menurut dia salah satu artis hip hop sekarang yang bisa gather that many people to come to his shows. Like untuk kemarin kan 50,000 orang. Dia punya Astroworld Festival kemarin gitu. Dari itu ini yang ketiga pula. So his caliber of bringing fans to come to his shows is it's really easy. Musiknya dia juga lebih gue selalu bilangnya dia kayak rocker tapi dia hip hop gitu. Like dia yang suka ayo kita bikin mosh pit di crowd gitu. Itu kan zaman ada hip hop zaman dulu. Hip hop ya lebih lebih asik lah gitu. Cuma di kalau rock zaman dulu kan atau enggak metal gitu kan. Ayo kita buka nih crowd gitu. Terus pas beat dropnya gitu lah, mereka langsung pada rusuh-rusuh lah atau but it's still in good fun ya gitu. Okay, so Travis Scott is one of the pioneer put mosh pit back on the rapper shows like that. I think I wouldn't say the pioneer, but I think one of the ones that made it popular. Yeah, that made it popular again. Gitu. I mean, it wasn't not too many rappers that I would know gitu. Gue juga nggak banyak dengar rapper-rapper lain yang jarang banget dengar. Gitu. Iya, cuma dia musiknya juga kalau didengerin ada yang santai, ada yang lebih chill gitu. Cuma ada juga when you hear it, it's just
oh my god, the beat drops kayak like your classic techno house, like the beat drops, it's just like wah asik nih lagu. So the same concept menurut gue ya. Oke. Jadi untuk Travis Scott sendiri, album atau songnya itu sendiri itu dia tuh termasuk one hit wonder atau memang lagunya bagus-bagus? Bisa ceritain sedikit lagu-lagu apa sih yang dia terkenal untuk Travis Scott? So officially ya dia punya album rilis sudah 3 album. 3 album. Dia mulai mulainya asal-usulnya tuh jadi produser ya dia tuh. Oh, mulainya produser, dia nggak nyanyi dulu. Dia bikin lagu. Oke. Enggak, dia banyak gitu yang produser rapper kayak Kanye West, dia produser rapper gitu. Kan. Jadi mereka untuk bikin lagu, untuk bikin dia terkenal, like increase his persona within that world of hip hop. Ya dia ngejual-jualin beatnya gitu dia bikin beat buat artis-artis lain gitu, atau kadang-kadang juga ada yang dari perspektif suka nulis lagunya gitu, lirik buat rapper lain gitu. Cuma setahu gua sih dia he's not a ghostwriter gitu untuk rapper lain. Cuma for the most part dia bikin beat. Oke. Yang sign si Travis Scott tuh awal-awalnya si Kanye West. Oh, Kanye West yang pertama kali kasih kepercayaan ke Travis Scott. Yeah. Dia nulis, yang label yang gede lah gitu. Dia sign him up to Good Music, untuk jadi untuk bikin production yang buat album-album yang keluar under that label. Oke. Sampai Kanye sampai saat ini si Travis Scott masih contribute atau udah enggak, sekarang udah enggak ya? Ya, biasanya I think the normal timeline, mereka they get supported by another artist label. Big artist ya. Biasanya mau support kayak mereka maksudnya Big Brother lah gitu. Okay. Ya, atahin dia, train him, and then when dia udah successful sendiri, he leaves that label, creates his own label. Terus dia sign orang-orangnya sendiri yang sesuai dengan seleranya dia. I see. Jadi sekarang si Travis Scott tuh punya label sendiri namanya Cactus Jack Records. Cactus Jack. Yeah. Nah, ini pas banget nih, menarik nih. Travis Scott, Cactus Jack. Apa sih maksudnya Cactus Jack sendiri? Karena Travis Scott sih kayak semua Cactus Jack itu pasti Travis Scott gitu. Gue juga nggak pernah Google sendiri ya gitu. Cuma lagi suka warna-warna dari semua merchandise-nya dari dia, dari sepatunya, bajunya dia, warnanya selalu like desert, reminds me of the desert gitu. Jadi suka warna-warna coklat, hijau gitu. Dan labelnya like ikonnya dia tuh kayak kaktus. And then his real name is Jacques, like the French Jack. Oh yeah. Okay. Yeah. So it's almost like cactus Jack. Jack, yeah. So it sounds Jack, and then and then the cactus, I don't know where it's from. But mungkin ada historinya kalau di Google ya. Oke. Nah, tadi lo ngomongin merchandise nih, kayak gue bilang tadi, Jesse itu di belakangnya sneakersnya banyak banget. Nah, gue dengar lo juga punya ada sneakersnya Travis Scott nih sama beberapa merch. Lo bisa tunjukin nggak, Jess? Bisa. Ini gue ambil ya. So sepatunya dulu ya. Oke. Mungkin on the sideway. Oke. Yeah. Ini Jordan Low. And then like warnanya coklat sama hitam. And then not visible, cuma mana ya ibu yang ini sih nggak ada ya gitu, like cactus logo sign-nya or anything. Cuma dia ada di belakang swoosh-nya tuh ada Cactus Jack tulisannya gitu. Kayak across gitu ya, across swoosh-nya. Di belakang swoosh-nya. Itu tahun berapa, Jess? Ini kira-kira tahun 2017 atau 18 kali ya.
Itu you wear it or you just put it I in wear a it. box? No, I wear all my sneakers, man. Oh You ya, know, like, jadi lo nggak hanya no. put it Jadi in a box and keep it. semua yang ada di sini pernah gue pakai. Ada untuk sehari-hari atau untuk basket gitu, atau kadang-kadang masih pakai rotation. Oke. Iya. Itu ada Cuma nggak ada. value-nya nggak sekarang yang lo tunjukin tadi or just regular? So yang untuk value-nya sekarang gue nggak tahu berapa ya gitu. Gue bukan tipe yang gitu Yeah. like berapa nih harganya sekarang gitu. Because gue tahu gue bakal simpen. But for the most part, like yang gue selalu lihat dia yang selalu pakai sepatu ini masih sehari-hari. Kevin Durant. Oh, Kevin Durant. Itu his favorite Kalau- shoes then. Iya, kalau lu lihat dia jalan, in the locker room before the game, like dia masih pakai sepatu itu. Oh. Itu aja gitu, I'm like, I guess dia benar-benar suka nih sepatu gitu. Jadi memang sepatu ini emang salah satu yang dicari lah kalau sneakerhead ya. Maybe. I mean lumayan lah gitu. Lumayan ya. Yang paling tenar juga probably not ya. It's just it's just I like it, like I appreciate Travis Scott and what he's trying to do. The current situation sama festivalnya aja is unfortunate. Iya. Terus lo bilang juga lo punya shirt, dia emang ngeluarin shirt juga ya? Yeah. So gue selalu ke festivalnya, since the first one, and then tadinya juga nggak mau ke yang year 3 ini, tadinya gue nggak mau pergi ya gitu. Cuma kebetulan sepupu gue dari LA lagi datang, and like ever since COVID happened, he hasn't been to a festival, with his girlfriend and his friend who was having a birthday here. So mumpung lagi rame-rame ya kita pergilah bareng-bareng. Ini lo bareng-bareng rame-rame ya ini perginya lo ya? Tahun ini iya. Jadi tadinya gue siap miss nih gitu. Cuma mereka datang ya gue inilah. I have to join. So, this is the year 1. Oh, nice. Kelihatan nggak? Cukup. Ini udah emang dia modelnya faded gitu ya? Yeah. And gue juga like for like this kind of streetwear, Nice. Keren. more baggy. And So every year you bought for the souvenir then, basically? yeah. I mean like kayak semua orang ke konser. Ya harus gitu, lah, kan harus. ada. Like kebetulan aja kita. Ini This is second the year. second year, Okay. like gue ada beberapa nanti gue selalu beli, like merchandise juga mereka ini laku banget ya gitu karena like pasti. like jadi banyak orang datang just for the merchandise and not for the show or anything, and mereka resell lagi di StockX or Itu dia pasti or, per person eBay. ada maksimum ya, Just atau? Nggak ada. Hah? However Jadi you wanna- unlimited? Yeah, unlimited. Yeah. How much per piece? So they range about like $50 to $60. Oh, lumayan ya untuk For t-shirt ya. Yeah, untuk t-shirt, and Yeah. then and ini pun juga is not the best, it's just regular cotton t-shirt, it's nothing special, yeah. So here, this is the third The year last one. Oh. Yeah. Tie-dye shirt, and really simple, cuma kebetulan. Iya, gue strategi untuk beli bajunya kemarin tuh pas lagi, like Travis Scott-nya udah, like 3-4 songs in, gue pergi ke merch line-nya udah kosong. Oh, jadi biasanya kalau Travis Scott udah mulai main tuh hilang lah tuh orang fans-fansnya udah pasti ke stage semua tuh ya? Iya, nggak ada yang ngantri lagi tuh. Tapi pas lagi, gue sorry yang nggak ada foto antriannya, cuma kalau dilihat tuh mereka ngantri dari buka, kalau misalnya bukan VIP ya, mereka dari jam 1 sampai jam Travis Scott main, itu seharian ngantri gitu, bisa ngantri. Gila.
Gokil, Iya, gokil. nggak ada timer, no limit to how much they can buy. Itu pun gue pilihan juga limited banget. Pas mau, lu cuma ini doang yang ada, yang lainnya udah sold out gitu. Iya. Wah, gokil. Nah, ini kita masuk nih. November 5th itu emang kayaknya hari gelapnya industri rap, especially in Houston ya. Dan Jesse sama teman-teman sama saudara nih ada nih kebetulan, makanya hari ini gue sengaja karena gue penasaran banget karena like every days on TV is always about Astro World. Even sampai hari ini tuh dia ada satu lawsuit baru ya, 750 millions. Iya. Gila itu nggak tahu, Travis Scott nggak bisa tidur kayaknya. So ya kita nggak tahu benar apa enggaknya, cuma dia katanya dia masih belum keluar rumah. Belum keluar rumah ya. Ngurung diri, so like our understanding is, like he's devastated because of what happened, right? Ya. Cuma pasti. Yeah. Condolence juga untuk ada 10 orang ya. So far passed away as a victim and hundreds is like injured until now, maybe in the hospital, right? Correct. Terus kita masuk nih, festivalnya namanya Astro World. Bisa jelasin dikit nggak, Jess? Kenapa sih namanya festivalnya Astro World? So dulu di Houston ada amusement park namanya. Lo pernah sempat ya? Iya, gue belum pernah ke sana, cuma gue sempat lewatin pas masih ada gitu. Itu amusement park di Texas, itu paling ya berkenan lah buat orang-orang di Houston. Namanya itu Six Flags yang punya. Six Flags Astro World. Iya. Oke. Nah, itu di daerahnya persis di seberangnya NRG Stadium lokasi. Tapi not in the exact area, tapi di across ya, di seberangnya ya. Soalnya di seberangnya Astroworld itu Astrodome. Oh, masih ada ya? Belum dirubuhin ya? Iya, belum dirubuhin. Oh, jadi nggak bisa. Oke. Iya, jadi ada Astrodome and then Astroworld on the other side. Karena itu cuma lahan doang gitu. Jadi parkiran buat rodeo kalau tiap tahun. Oh iya. Betul. Makanya si Travis Scott ngambil nama itu ya, karena ya dia tuh emang gedenya di Houston, atau gue denger dia SMA-nya di San Antonio. History-nya gue kurang paham ya, cuma like dia sebagai artis represent Houston. Through and through. Keluarganya juga banyak yang di Houston. Persisnya di mana gue nggak tahu. Kalau Drake itu dia hampir kayak represent Houston, but he's not from Houston. He's in Canada, right? Dia from Toronto. Toronto. Yeah. Cuma dia kayak Kanye nemuin Travis Scott, ada istilahnya, Drake, was founded by a record in Houston, Rap a Lot record. Oke, makanya dia juga ngerasa Houston itu dia rumahnya dia juga lah ya. Yang support dia, exactly. Oke. Nah ini si festival ini pastinya kan beli tiket nih. Gue dengar juga sold out in 30 minutes. Gimana caranya lo ngedapetin tiket tripit nih? Just like setiap tahun lo pergi, lo dapet terus tiketnya. Sementara mereka sold out in 30 minutes all the time. Itu gimana caranya? Lu tuh selalu hoki, laki banget bisa dapat. Dibilang hoki enggak gitu. Cuma gue lagi tahun pertama, it was a whole lot easier than the year 3, dan belum susah. Ini ya, hype-nya belum naik banget ya. Iya, soalnya yang mereka kan kita nggak tahu kualitas festivalnya bakal gimana tiap tahun, apalagi the inaugural year pasti selalu ada error-errornya lah gitu. Dari tahun pertama sampai tahun ketiga ya gue nonton the whole thing. Has been a great show, and tapi yang tahun ketiga nih gue juga nggak kesampaian dapet, gue lagi ngantor pas lagi rilis nih.
Oh, oke. Jadi nggak kesampaian gue dapat beli ya pas lagi original. Oh, nggak dapat retail berarti lo ya? Oh iya. So don't punish me, tapi gue kayaknya gue scalp kemarin. Oh, oke. Ya cuma downside scalpingnya sekarang ya gue nggak bisa dapat refund. Oke. Iya. Oke. Hanya di third year ya, 1, 2 lo beli. Boleh tahu marginnya sampai sejauh apa lo beli di atas harga retail, Just? Kemarin nih, itu gue actually pay below retail. Oh ya? Iya, jadi harga aslinya kan setelah tax 360-an. 2 hari itu ya? 2 hari, and Okay. gue cuma bayar 225. Oh, dari mana dapatnya, Just? Gue di Reddit gitu, gue lagi iseng-iseng, karena sepupu gue nanyain gitu, like, ayo dong, lo pergi ikut sama gue gitu kan, bakal seru nih, and I'm like, oke deh gitu, like kita lihat, gue iseng buka Reddit, di Travis Scott punya subreddit gitu, and banyak yang posting, udah banyak yang ngejual gitu, and dia like masalah like punya masalah mobil gitu. Itu ya bisa bikin aja lah any reason untuk buat saya jualan resell untuk bisa jualan gitu. Terus ya gue bilang oke, gue mau beli tiket dari lo gitu lah. Gue ngerti lo punya masalah, cuma at the same time gue nggak butuh pergi, gue cuma iseng-iseng hadiah gitu kan. Gue tawarin $250. Dia bales gitu like 225 kalau lo bisa pick up. Gue bilang oke deh, gue like lo pick upnya di mana? Dia kasih alamatnya di hotel sepupu gue tinggal. Wow, enak banget. Jadi gue otomatis save $25 gitu. Iya. So I mean like it was like a funny story gitu. Dan gue juga kayak waspada juga gitu kan, banyak yang bisa counterfeit. Itu ya, benar. Cuma ya kita kan we already have the wristbands, kita compare gitu, kasih unjuk ini wristbandnya gua gitu, ini wristband yang gua jual gitu. So everything ended up becoming a smooth process. Cuma downside-nya ya gua bayar below retail for 1 day, I mean, technically sih oke lah gitu. Oke, karena ya nggak ada yang tahu akan kejadiannya bisa sampai kayak ini ya. Iya. Situasi. Nah, ini gue tadinya pengen nanya sebenarnya gimana lo proses refundnya, karena gue nonton juga di TV bahwa mereka bahkan boleh refund. Rumornya tuh sampai ada disclaimer. Lo bisa dapat uangnya tapi lo nggak boleh ngesu. Kemungkinan ya gitu jadi gue kasih nih uangnya balik tapi lo nggak bisa ngesu kita. Waduh, itu kayaknya nggak tahu tuh rumor ya, tapi ada di TV gue nonton sampai sejauh itu. Nah gitu nih kita. Nah ini mereka acaranya mulainya jam berapa, Jas? Acaranya hari pertama tuh mereka buka pintunya jam 9 atau jam 10 pagi untuk yang VIP. Oke. Nah, untuk yang general admission mereka buka jam 1. Itu bedanya bedanya bisa masuknya aja kan, Jas? Beda bisa masuk, terus akses locationnya mereka bisa dapat special location, jadi from the stage, terus punya access to different locker rooms, different bathrooms, different bars. Ada lumayan lah, tapi harganya juga lumayan beda lebih tinggi. Oh iya, bisa sampai 1.000 kali ya, Jas? Iya, 1.000. Ya, mulainya mereka $1.000. Iya. Oh, oke. Itu mereka nyediain locker room itu emang buat semua, dan untuk apa biasanya? Just emang nggak boleh bawa kamera atau boleh ya? Mereka sistemnya kalau udah masuk nggak boleh keluar lagi seharian. Oh, oke. Iya. Oke. Iya, jadi nggak bisa, mereka nggak tahu itu dari segi marketing atau segi security. Cuma kalau misalnya keluar dari festival grounds, nggak bisa masuk lagi. It's just one time entry. Oh, oke.
Oke. Jadi nah ini parkirnya sendiri, Jas, lu datang bawa mobil atau lu Uber atau gimana? Gue bawa mobil, jadi sepupu gue mereka ngebook tiket, ngebook hotel, di persis di sebelahnya Astroworld Festivalnya, ya. Oh, oke. Jadi lu parkir di situ ya? Jadi lu jalan lah. Parkir di situ, jalan. Oh, ya. lebih enak itu. Iya. It's a good strategy actually. Iya, lebih convenient jadinya. Iya. Nah ini waktu lo masuk nih, Jess, gue nonton di TV tuh, nggak tahu ada di gate mana, tiba-tiba tuh orang tuh kayak air gitu masuk dobrak gitu. Lo gimana pada saat lo masuk, apa kayak gitu kondisinya? Kalau if you're referring to the same video that I watched, ya, itu pas lewat dari dari mereka belum masuk dari gate NRG Stadiumnya dulu. Jadi kita terus kita muter keliling dan ada vaksin or COVID test, negative test checkpoint. Oh semua? Iya, mereka, iya, ada semua dicek. Jadi itu satu checkpointnya. Terus mereka baru nyebrang jembatan atas. Pas lewat jembatan atas turun, itu ada kayak ya antrian muter lah gitu, kayak ular. Cuma gitu yang karena pintu udah mau buka, and orang-orang tuh pengen ngantri merchandise-nya gitu. Jadi itu pintunya tuh cuma ya selebar, like nggak lebar banget lah gitu. Cuma untuk lewat itu datang pergi ke merch, mulai dirusuh. Makanya itu itu nggak karuan lah gitu. Mereka lari ke bukan masuk ke festivalnya, itu masih di bagian sebelum. Iya. Wah, gila. Jadi memang bener, bukan emang pada saat itu video itu sebenarnya kondisi nggak ada yang main dulu ya. Memang mereka cuma mau rebutan gimana dapat merchandise-nya itu ya. Iya, benar. Wow, ini gue baru tahu nih. Terus, nah tadinya kan gue sempat dengar tuh stargazing, salah satu lagunya. Dan di situ di stargazing itu ada lirik yang kayaknya banyak dibahas tuh. It end mosh pit if it's an injury. Yeah. Nah, it ain't a mosh pit if there ain't no injuries. If no injuries. Itu kayak ini sampai akhirnya gue baca-baca lagi. Emang katanya Travis Scott orangnya kalau lagi manggung seperti itu gitu, pengen agak sedikit bahaya gitu. Emang experience-nya yang mau dibikin sama si Travis Scott seperti itu, just selama lo nonton sama Travis Scott? Itu lagu ya, itu udah Astroworld, itu albumnya dari lagu Stargazing itu udah lama ya gitu. Maksudnya ini bukan lagu baru, semua orang udah tahu dari kamu. They juga historically his persona is to be that, like rocker, like hey, like dia pengen put on a show, bukan walaupun kata-katanya emang lebih inciting for people to hurt themselves or hurt other people. Cuma for the most part, like he's a character, like he's, like it's art, like interpretasi lo sama interpretasi gua ya beda lah gitu. Like kita juga bukan umur anak-anak muda juga gitu. Kita dengar lagu itu like bukan kita mau mosh pit, pengen nonjokin orang gitu. Kita emang we're there to listen to the music, appreciate, like apa yang dia buat gitu. Okay. Cuma ya anak-anak yang di situ juga banyak lah gitu. And I know this is probably something we'll talk and get to the point, but just briefly is, like I think
semenjak COVID happen, banyak, and then like belum ada festival lagi di Houston, and this is the first big festival, and then banyak anak-anak yang belum pernah masuk festival, jadi nggak tahu etiketnya. So I think it's one of the aspects of why things happen the way it happened. Oke. Nah itu mulai kan start akhirnya jam 5 mereka mulai ya performance. Performance-nya enggak, mereka udah ada dari jam 1 udah ada. Oke. Dan akhirnya mulai panasnya tuh jam berapa sih, Jess? So nanti perlu coba deh pull up like the stage or like the festival grounds map. Cuma itu tuh setupnya mereka cuma ada 2 stage. Satu panggung yang Travis Scott mainin, and then ada smaller panggung di sebelah. Kalau lihat dari lihat dari depan ada di sebelah kirinya gitu ya. Kiri sebelah kiri main stage. And itu small banget. And semua artis-artis lain manggungnya di situ kecuali Travis Scott. Hari itu cuma Travis Scott aja yang di main stage. Itu yang kayak gunung tuh bentuknya kalau udah lihat fotonya. And then konsepnya is Utopia, Utopia, yeah. Okay. And itu juga, another aspect, like I haven't been vocal about the current situation gitu. Like, walaupun gue ngalamin diri sendiri, cuma itu semua orang yang ngomong tentang masalah ini is like more of a personal opinion. Pasti. Menurut gue could be different to what you think, and so it really but I was there, like I start assessing, like gimana nih logistiknya kalau misalnya orang dari panggung kiri ke panggung main stage, tapi orang-orang yang udah nongkrong di main stage nggak bisa keluar lagi gitu. Jadi kita mesti kayak ngeliat juga gitu, like the flow of the festival grounds, and then like how accessibility to exit, itu benar-benar ngefek ya gitu untuk gimana kalau misalnya ada yang sakit atau collapse gitu kan. Worst case scenario, they died. Happen, right? Nah itu lo sempat lihat tuh yang ada yang mulai pingsan pertama itu, Jess, dan Travis Scott-nya aware pada saat itu ya, Jess? So gue nggak tahu ada masalah sama sekali. Jadi Travis Scott tuh mulai jam 9.45. I'm sorry, 8:45. 8:45. Dia mulai 8:45 until 10:30 set time. Oke. Ya. Jadi berapa jam 45 ya? Gitu. Yeah. Kita sempat dengerin lagu-lagu dari artis-artis yang lain dari stage yang sebelah kiri. And then kita gue datangnya telat juga hari Jumatnya, soalnya gue masih ngantor dulu. Jadi kantor akhir ke Astroworld. Kita dengerin coba aja ya, Roddy Ricch, Lil Baby, SZA, and there was one more. Cuma gua nggak ingat lah gitu, like based on. Dari situ kita ke bagian sebelah kanan main stage, which is the carnival gitu. Mereka ada mirip-mirip kayak rodeo lah, bisa main-main gitu. Kita main basket atau and then ada merch stand-nya juga ada di situ. Ada banyak tempat makanan, tempat minum, and then ada main porta potties are there. Jadi kita ke bagian situ. Kita sambil nungguin Travis Scott nih gitu. Itu kira-kira jam 7.30, jam 7-an lah gitu. Kita di bagian situ. Kita main carnival, menang-menang, akan dapat kalau menang dapat hadiah, kalah juga dapat
kita kayak dapat kayak pin gitu deh gitu, ini salah satu pin ini. Oh, oke. Iya, Oke. iya, ada Jadi macam-macam menang lah. kalah dapat merchandise lah ya. Main di Menang situ. dapat kegedean, kalah dapat. Tapi kita ada extra cost untuk main di situ lah ya. Iya, kayak mirip-mirip rodeo lah. Mirip rodeo. Satu Oke. diisi ulang kayak Dave and Buster's. Ya. Oke. Terus kita juga makan dulu gitu, karena gue juga belum sempat makan malam gitu. Dan teman gue juga punya food truck di situ. And, Oh, oke. Iya, Oke. iya, salah satu vendornya di situ. So we did that, and then kita found a good spot on the right of the ada 2 sound stage di di kira-kira like midway from the stage gitu ya. Jadi kita nggak di belakang banget, cuma nggak di depan juga. And then, itu kondisinya udah deket satu sama lain penonton atau Belum. masih renggang tuh? masih renggang tuh. Oke. Itu kita jam 8.30-an lah gitu, kita udah maybe a little bit earlier, kita udah benar-benar posisi udah dapet yang pas gitu. And then ada timer di main stage, you can see, like okay, ini udah tinggal berapa menit, terus berapa detik gitu. And then, pas mulai kerasa tuh orang-orang udah kayak ombak gitu, kayak maju dikit gitu. Kita juga semua kan orang kan happy lah gitu, they're in a good mood, they're seeing their favorite artist, slowly moving forward, dan tapi sih at the same time gitu, like the lagu, the first song ends, the second comes on gitu, and then it's gue nggak inget deh setlistnya apa. Cuma kalau gue bisa kasih, kalau bisa gue tiap lagunya gue rekam sih gitu. Cuma at some point ada lagu yang like wah, orang-orang pada hype banget dengerin ini lagu main gitu. Dan pada mulai buka lah gitu, mosh pit gimana. Mereka juga bukan mosh pit yang berantem yang kayak yang kita pikirin gitu. Mereka buka untuk kayak pas the beat drops, mereka kayak serentak lah gitu. Enjoying themselves, and it's not like in the punk concert mosh pit ya. Different. No, not gitu. Iya. Cuma mereka kan itu yang maksudnya kalau orang-orang ada orang keluar bikin mosh pit, itu kan yang makan tempat juga gitu. Where does it go? Iya. Dan yang ada itu ngedempetin orang lagi kan jadinya. Yang dekat gua ada satu, cuma kita nggak tahu ya sebanyak apa gitu kan di around stage gitu. Maybe from a higher view you could see. So kira-kira after 15-20 minutes lah, I moved and went to the merchandise. That's gitu. one of your strategy. Exactly. Iya, terus gue juga kasih tahu sepupu gue kan gitu, sama mereka gitu, like hey, meet me back here gitu, like so they came back. Itu tuh udah lebih dempet lagi tuh. Coba balik lagi ke tempat situ, tapi orang-orang tuh gue udah nggak ketemu lagi sepupu gue gitu. Until after the show. Cuma lagunya tuh dia sempat ada. I remember this one because it was 90210 song, tapi dia pas lagi midway through the song dia stop and dia bilang gitu like ini ada orang pingsan nih gitu. Like Travis Scott aware ya, dia aware, dia ngeliat gitu ya, bukan ditinggal sama orang gitu. Iya, cuma kita dari gua kan juga nggak dari depan how far orang yang pingsan bagaimana gitu. And then they continue, they help the person, they continue the song. And then a few songs later, dia announce Drake datang.
Iya. lebih hype lagi. Hype lagi. Nah, berasa tuh, itu lebih kerasa orang-orang pada maju ke depan gitu. Jadi tapi gue yang like ini bukan festival pertama gue gitu. Like gue juga like gue udah bukan walaupun technically gue masih muda gitu, cuma like the teens are not young anymore. But still can dunk. Yeah. Like kalau you want me to enjoy festival, gue lebih prefer nonton dari rumah kalau bisa gitu ya. Iya. Cuma jadi orang-orang pada lebih maju ke depan, gue diem aja gitu. Like lu mau maju lewat, like around me gitu. Like I'm good where I am gitu. It's good to see orang juga like nggak butuh lah gitu. Cuma yang gue concern, kemarin sepupu gue aja, gue nggak tahu posisi di mana gitu. Iya. But it was a good time gitu. But just based on what the police report, what happened, yang kejadian, when they announced mass casualty event, 9:30 di and then gue reference jam berapa lagu itu mulai, pas sebelum Drake keluar. Jadi itu memang udah masalah tuh sebelum si Drake keluar. Jadi pas si Drake keluar tuh memang udah parah banget. Oh, parahnya apa, Jess? Emang orang udah terlalu penuh, tapi udah mulai banyak yang pingsan tuh ya? Udah banyak, tapi karena orang-orang dari ke gua kan di bagian right side of the stage gitu, dari kita lihat ke arah stage-nya di bagian kanan. Oke. Kalau misalnya Travis Scott yang lihat bagian kiri gitu ya. Oke. Iya. Nah, tapi yang bagian dari stage yang kecil sama main stage itu banyak banget orang-orang di situ. Penuh ngedesak gitu, like mereka like ada bisa ngelihat Travis Scott clearly atau ke halangan pohon atau they're just hype. Dan itu banyak yang nge-push the crowd surge, so pas mereka lihat all that happening, like banyak yang yang TikTok video, banyak yang on Instagram or wherever it is, that there's no way to escape. Nggak ada, mereka nggak flow di bagian sebelah kirinya tuh udah kayak panci gitu, semua masuk, cuma udah penuh panci, jadi nggak overflow. So it's not overflowing, it's just like jadi mashed potato gitu kalau just become mashed potato. Yeah. I mean, we shouldn't be laughing, but yeah. Yeah, itu gila. It's horrible. Cuma horrible. Visualization-nya based on the stage gitu. Gue juga ngeliat di Reddit gitu, like karena gimana stage setup-nya gitu. Like orang-orang kan lu mesti mikirin gitu, like kalau like if there's a way in, there needs to be a way out gitu. Iya. 3 barrier gitu, kayak U. Ya huruf U. Masuknya di situ, tapi nggak, orang-orang di dalam nggak bisa keluar gitu. Like, mau nggak, mereka kegencet. Iya. Itu sampai akhirnya jam berapa, Jess? Dia nggak nyelesain konsernya ya? Sampai kapan akhirnya dia stop? Kita mesti stop karena udah. Dan apa mereka announce there's a casualties or just injured, atau dia pada saat itu ngomong apa, Jess? Dia selesaiin konsernya. Karena like so like this is based on the research that I did, and si Travis Scott nggak punya control to cancel the concert. Dia bisa pause, or if something's happening, which he did, for days, but dia nggak bisa, like cancel. Yang punya authority to cancel is the executive producer and the promoter, which is part of Live Nation. Yeah. Mereka ada leak documents-nya gitu, and then dari segi asuransinya, dari segi seksinya gitu, like siapa nih
Travis Scott nggak ada namanya yang bisa cancel the show, or stop the show. Tapi pada saat acara itu stop, lo masih ada di situ atau lo udah keluar, guys? Jadi acaranya selesai, gue jalan keluar. The show didn't start. Ini show sampai selesai. Oh, jadi selesai, benar-benar sampai selesai? Iya. Cuma again, yang orang-orang yang di bagian kanan had a different positive experience than the left side. Oh ya. Yeah. Orang-orang di bagian kiri itu semua yang freaking out. Like ini orang ini nggak napas nih, ini orang mati gitu, orang collapse or. Oke. Jadi begitu pada saat itu udah stop, mereka semua keluar juga biasa aja ya, kayak lo juga keluar sama saudara-saudara lo keluar. Normal aja gitu. Normal, kita nggak tahu ada masalah apa nggak. Mereka nggak bilang kalau this was a mass casualty or anything. Mereka like, ini udah 10:30, time to go home. Gue teleponan sama sepupu gue bilang gitu, gue bakal ada di sini nih, dekat locker room. Cuma gue bilang ke dia, locker room ini ngantrian mau ngambil barang rame. So we're not gonna be able to get your stuff in time, if we're trying to leave. So dia bilang, we just grab it tomorrow. So. Oh bisa ya? Oh ya, karena bisa. Because today's event ya. Today's event. So kita balik aja ke hotel, nongkrong gitu, karena gue nggak bisa pulang. Nggak tahu ada apa kejadian. Nggak tahu ada apa gitu ya. Kita even jam gue tuh udah pulang, kita udah capek lah, nggak mau keluar juga gitu lah. Gue sampai rumah jam 12:30, jam 1, dan gue tidur sampai rumah. Gue mandi, tidur, dan pagi-pagi gue bangun, tangga gue, like semua nanyain. Gue gue juga nggak ngepost apa-apa di Instagram. Orang-orang nggak ada yang tahu gue, like mereka tahu gue suka Travis Scott, cuma nggak ada yang tahu gue Star World apa enggak. Dapet gitu, like tante gue gitu, Jesse, like hope you guys are okay, I can't get a hold of you. They're like, we're all asleep gitu, like I hope everything's fine. She's worried, for sepupu gua gitu. Tapi mereka udah confirm, like, hey, udah telepon nyokap belum gitu, make sure that you're okay. Okay. And and like gue tahu, gue sih tenang karena gue tahu mereka okay juga gitu. Terus gue buka, like banyak, teman-teman, even soalnya masuk berita CNN Indonesia overnight. Oh, okay. Iya, like dari jam 2 pagi Houston gitu ya, Houston, sampai gue bangun jam berapa tuh, jam 8, itu udah heboh gitu, like ini apa nih rame gitu, like gue tadinya gitu, like gue bangun gitu ya, sarapan sambil nge-post videos that I had, and then gue like stretching dulu lah gitu supaya ready for day 2 gitu, like nggak pegel-pegel. Dengar berita begini gitu, and then not too long after they like it's like, okay, somebody posted, like Astroworld canceled day 2. Ya udah, terus ya kita ngeliat beritanya, what's happening gitu, like kan banyak rumor-rumornya. Ada yang bilang di-inject drugs, ada yang bilang macam-macam gitu. Ada yang bilang suffocate, like I think banyak lah gitu, like all these speculations. We don't know what's true, what's not gitu, and then polisi shut down the whole festival just to make sure that like mereka perlu di-investigate, what's happening, whatnot. So ultimately gitu, like as time progressed, kita udah lihat, like more news revealing. Kita lihat banyak, it's a multitude of things, like nggak salah satu orang aja gitu, like maksudnya like cuma of course the face of the event is Travis Scott, which is like you can't put the blame on him gitu, like
menurut gua ya gitu. Yeah. Like, again, some popular opinion gitu, banyak kita di era cancel culture, you know, like kalau ada orang yang nggak sesuai dengan culture-nya sekarang, you're done, like you're canceled. Itu kayak like Travis Scott mau dianggap begitu, which is not good. Like, ini like bukan salah dia juga gitu, like dia host trying to put a show for his city. Kalau misalnya dia yang ngurus staffing, security, stage, and then exit routes, maybe they would put the blame on him. Cuma gue juga gue nggak confident gitu kalau misalnya si Travis Scott yang ngurus ini semua, mana mau gue ke festival ini. Dia bukan he's just bukan expertnya. Yeah. He's just the entertainer. Exactly, like do what is best. I go to Live Nation to do the show. Live Nation hires the different parties, dari security, they hire HPD, they hire the fire department. Although, like if they're short staffed or not, like Travis Scott, he doesn't know. He knows, is the show ready to go or not? So that, which I think, will come out, like ini kan ada lawsuit banyak kan. Yeah. So more will come out whenever this lawsuit takes place or whenever the trial takes place. Oh yeah, the lawyers is like a shark. The lawyers, butuh semua informasinya kan. Iya. Tapi lo nih sebagai guest saat itu atau penonton, kalau lo experience saat itu, lo ngerasa mereka cukup bagus nggak sih dari sisi paramedic, security, atau staffing, atau flow-nya pada saat lo masuk, lo ngerasa nyaman nggak sih dengan adanya mereka di mana-mana gitu? Terus terang gue sih nggak perhatiin ya gitu, and then it means that you're comfortable. Yeah, like gue yang gue fokus kan, like okay, making sure kita like barang-barang gue safe, like gue pakai fanny pack gue diselempangin gitu, just so my wallet is right on my chest, and I'm more concerned about my well-being gitu, yang kalau orang nggak bisa antisipasi, cuma untuk masalah medical, gue sempat ngeliat juga gitu, like gue sebelum Travis Scott mulai gitu, kita lagi jalan, ada yang bantuin gitu, like the medical pakai golf cart lewat gitu, juga polisi sih pas di main entrance-nya aja gue ngeliat, cuma pas di dalam gue nggak merhatiin ya gitu. And then we're not close to the stage, ya bisa lihat orang-orang security-nya bukan polisi, kalau mereka banyak apa enggak gitu. Karena kan another big speculation is banyak understaffing di festival ini gitu, karena overall, and banyak a lot of people, a lot of companies are understaffed to begin with. Karena after COVID ya semua ya, sampai fast food restoran segala macam semuanya understaffing. Karyawan banyak yang mau keluar dari kantor karena udah nggak comfortable lagi dengan datang ke kantor kan. Emang I think the whole kerjaan globally, semuanya right? understaffed. Effect lah, exactly. Effect. Tadi ngomong-ngomong tentang lo sempat upload video, gue juga dengar Kylie Jenner itu dari tanggal 5 sampai sekarang udah nggak pernah posting apa-apa lagi. Iya. Sama lah di kondisinya dengan Travis Scott. Cuma dari it's segi protecting their image, apa bahasa Indonesia, apa kata slangnya jaim, jaga image. And like mereka kan itu money source-nya mereka. It's understandable they are doing that. Kendall Jenner, dia sempat ngepost, gue ingat dia ada posting, dia lagi di Astroworld, from behind the stage. Tapi postingnya itu like 2 hari setelah Astroworld, masalah itu dia nge-delete.
and semua gitu, like orang-orang yang di sana pada bilang gitu, like my heartfelt losses, to all those affected, like this is a horrible tragedy, etc. Because si Travis Scott yang paling banyak endorsement dealnya, like slowly going away gitu, like you're apa yang gue dengar, like dia di edit out from the Kardashian shows. Yeah. Travis Scott is in the Kardashian show. Yeah. So he's like he's in the apa sih yang di entertainment Okay. Yeah, si apa sih Kim Kardashian punya show. Oh, okay. Yeah. Okay. Terus dia harusnya ada launching new Cactus Jack Nike, right? Yeah, itu postpone. Exactly, postpone. Dia tadinya November 12 ya gitu. Dia ada di festival di Vegas. Oh, itu juga cancel. Dia in Vegas, dia back out, and dia juga kemarin ada show, untuk di one time show in Abu Dhabi or Dubai, dia cancel juga. The fact that he's canceling, it's a good move. Kita nggak tahu kalau it's a PR move, or he's doing it because he feels guilty. I mean, I think so gitu. Dia juga release a statement kan gitu tentang masalahnya. It's indirectly, like could be his fault, but like he shouldn't. But it's just like the way the things are right now with people ready to cancel culture in case something like this happens. Jadi gue ngerti lah kenapa dia begini. Cuma kalau misalnya lu sama gua gitu, like punya masalah gitu, kayak kita like we can't stop working, we can't afford to, the bills is coming. Exactly. A different mental perspective. Gitu. Kita yang lebih tua, like hey, like let this guy work, like he still needs to make money somehow, Yeah. Okay. That's my perspective, gitu. Like banyak yang don't feel the same way, and I'm okay with that because masing-masing punya opini sendiri, and like you're entitled, and this is and that's the problem what I think about cancel culture, like kita nggak punya ruang to have a discussion anymore. We'll have a back and forth gitu, like maybe lu juga setuju sama apa yang gue omongin sekarang tentang Travis, but we can talk about it like adults instead of like, what, I don't want to listen to Travis Scott anymore. I want to listen to the music, dan banyak yang bercanda gitu, dan masuk mobil gue masih dengerin lagu Travis Scott. I'm like, I have no problems with his music, like it's just something that happened in his event went wrong. Like it's not the person is horrible. Like if you're telling me to watch Bill Cosby, because of that's a different story, like so, but that's me again. Okay. Nah, ini terakhir nih kali Jess, kalau lo kapok nggak pergi ke Astro World next kalau dengan setelah kejadian belakangan ini, dan kalaupun lo mau pergi lagi, apa yang mesti sebagai penonton Astro World mesti kayak gini nih biar next year lebih teratur? So gue nggak kapok ya gitu, tapi gue juga like it has to be conditionnya lebih comfortable for me gitu, like kalau misalnya tadinya ada gue dapat akses untuk beli VIP tiket, gue bakal beli, cuma udah keburu sold out. So because I just want to be comfortable. Kalau gue benar-benar suka, I rather be comfortable than be not like desak-desakan gitu. But to make it better is the
staffing for sure. You know, like I think kita setuju ya gitu. Like I think it was understaffed. Mereka nggak bisa bantu. You know, and then have better barrier layout gitu. Like untuk gimana untuk flow of the field, the festival. Jadi kalau orang mau pindah-pindah atau gimana lebih gampang lah gitu. Tapi kalau orang jadi ada kalau misalnya bisa masuk bisa keluar on the other side gitu. Bukan cuma one way in one way out gitu. Itu nggak benar. And you know ini ya pertanyaan yang bisa gue tanyain juga ke semua tentang Travis kan gitu, like apa dari seginya Travis yang dia mesti improve for future shows, like lu suruh dia to stop the show every song, and everybody okay it's not a show anymore because tapi orang juga the audience kita sebagai fans, kita terus terang aja like everybody's gonna, like you're saying you're gonna be okay, but you don't know how about the other side, like mungkin orang-orang di depan aja gitu yang bilang, yeah, we're fine, show goes on. That's like so it's a hard position for Travis Scott juga ya gitu. Kita nggak tahu how can he improve as a performer karena that'll be the next thing that he has to do. To get the trust of the people, of his fans again. Oke, Jesse, thank you banget nih cerita-cerita sharingnya. Curiosity gue semakin lumayan lah karena memang gue nonton dari TV nih ya begini-begini, tapi gue pengen tahu gimana sih mereka yang experience, yang kebetulan gue kenal Jesse dan malam ini Jesse nyempetin waktunya buat gue. Thank you banget. Sebenarnya gue mau bikin satu video lagi, gue masih belum ketemu sama Black Mamba-nya Jesse. But maybe next video. Video. But thank you banget Jesse untuk waktunya. Terus demikian teman-teman ngobrol kita tentang kejadian konser bisa dibilang tragedi ya karena gue nggak pernah dengar ada casualties dari konser happening selama 10 tahun gue di Amerika ini, kayaknya the first time and hopefully the last time. Demikian video kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan kasih komen. Demikian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Jess. Waalaikumsalam. Thank you, bro.